Pengamat, penetapan Roy Suryo tersangka diduga untuk tutupi isu ijazah Gibran. Kemarin kan Anda juga baru dari Australia kan? Betul, itulah. Apa yang Anda bawa? Gibran mengatakan, oh ya saya dulu pernah di UTS Insert ini selama 6 bulan, tapi tidak selesai. Bang Roy, menurut saya Bang, izin Bang, berhak untuk mendapat predikat sebagai detektif akademik internasional. Kenapa? Karena kan udah mainnya kancah internasional. Saya bisa menyebutnya berarti statusnya Tersangka, naik kelas. Iya, udah tersangka. Ya kan nggak apa-apa. Keputusan yang hari ditetapkan Polda Metro Jaya merupakan keputusan yang sesuai berdasarkan hukum. Itu yang kami pegang, Mbak. Setuju. Juga soal mempersiapkan bukti-bukti yang nanti Oh iya, bawa ke persidangan. pasti. Kalau itu naik ke persidangan ya. Nah, memang ada potensi apa lagi? Banyak. Salah satunya? Iyalah, salah satunya titik-titik. Saya mulai yang pertama mungkin Mas pertama dulu atau siapa dulu? Ya, Mas dulu. Ya, oke. Mungkin bisa diperkenalkan singkat, Mas. Ya, Perkenalkan, Ya. saya Redi, saya lulusan, perkenalkan, nama saya Redi, saya lulusan Insert, saya belajar di Insert pada akhir tahun 2006. Oke. Kemudian lulus saya 2006. Lulus 2006 ya? 2006, akhir 2006. Oke, itu Anda di sana, Mas Redi, itu berapa bulan masuk? Saya di Insert itu 6 bulan. Oke, cocok. Kurang lebih 6 bulan. Ya, 6 bulan tuh lulus. Lulus, Oke, dan ketika lulus, dapat surat tanda lulus nggak? dapat. Dapat ya? Oke, Bisa nah, dibuktikan. waktu nanti akan membuktikan. Oke, sementara cukup itu dulu, Mas Redi. Ada yang lain? Lanjut? Ya. Oh ya, taruh aja. Ya. Jadi ini asli ya? Jadi Gibran ini setelah 9, dia 9 lagi, 10, baru 13, Loncat dia. baru 13 lagi, baru 12, baru 13 lagi, 14, 15 baru lulus. Jadi sekali lagi. Apa ini, Pak? Ya itu namanya loncat kata. Kodok dia. Nah, silakan ya para termul Anda save ini, biar Anda tanya ke Gibran, Mas Gibran. Jadi juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Saya berhipotesis kenapa hari ini Roy Suryo dijadikan tersangka oleh kepolisian. Ini karena menyangkut terakhir-terakhir ini makin keras, bukan keras, makin terlihat gerakan-gerakan daripada Roy Suryo ini untuk menggugat keaslian ijazah Gibran gitu loh. Jadi karena ijazah Gibran udah di ujung nadir, ya kan, masih di ujung nadir, udah mulai tersingkap juga bahwa Gibran juga tidak memiliki ijazah SMA, Mbak, gitu loh. Ketika kalau kasus Gibran ini, iya, Bang, tentu dia punya konsekuensi hukum, beda sama kasus bapaknya. Kalau Jokowi tidak punya konsekuensi hukum, karena dia konsekuensi moral. Konsekuensinya moral kalau Jokowi gitu loh. Konsekuensi tidak ada lagi karena dia udah selesai menjalankan jadi presiden kan. Iya. Dan Prabowo juga kemarin udah ngomong di Cilegon, dia akan mikul dhuwur mendem jero katanya. Kita harus menghormati presiden, bla bla bla, ya kan. Bahkan dia bilang dia openg dengan Jokowi. Openg itu kan bahasa Hokkien. Openg itu bahasa Hokkien. Hokkien itu satu bahasa di Cina, RRC di Mandarin, tapi bukan bahasa Mandarin, bahasa Hokkien namanya. Openg itu teman, artinya secara konsekuensi hukum nggak ada lagi nih yang bisa jeblosin si Jokowi ini, baik aspek pidana maupun aspek yang lainnya. Nah, tapi kalau
kalau menyangkut kepada putra mahkotanya Gibran, ini ada konsekuensi hukumnya, Mbak. Jelas nih ada konsekuensi hukumnya, dan lebih-lebih konsekuensi moralnya gitu loh. Dan inilah yang menurut hemat saya mungkin ya, tanda petik ya, ini ditelusuri oleh kita semua. Jangan-jangan memang pihak kepolisian cepat-cepat mentersangkakan Roy Suryo ini karena untuk menutup supaya gerakan untuk mengungkapkan ijazah Gibran ini bisa terlokalisir gitu loh, terkanalisasi, sehingga konsentrasi Roy Suryo akhirnya kembali lagi ke ijazah palsu. Ini kan akan menghadapi persidangan kan lama tuh, karena otomatis kapsan ijazah Gibran yang udah mulai ditelisik juga tanda kemungkinan juga memang tidak ada ijazah SMA-nya gitu. Dan aku yakin secara pribadi saya juga berkeyakinan emang Gibran nggak punya ijazahnya, ijazah SMA tadi. Karena ijazah SMA itu adalah persyaratan dia untuk menjadi calon wakil presiden. Kira-kira gitu ya. Dan kalau persyaratan ini tidak dipenuhi oleh Gibran, karena Gibran hari ini masih menjadi pejabat publik, ada konsekuensi hukumnya. Dia harus mundur dan dia dimakzulkan. Polda bilang penetapan tersangka ini murni penegakan hukum sesuai dengan prosedur, aturan, transparan, akuntabel. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah bisa seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi tanpa memperlihatkan terlebih dahulu ijazah aslinya kepada penuding? Ya, gini, ini kan dugaannya kan pencemaran nama baik, Mbak. Jadi fokusnya itu pencemaran nama baik. Sebagai bentuk pencemaran nama baik itu adalah perasaan yang dimiliki seseorang. Tapi kan objeknya ijazah, Prof. Iya, makanya nanti yang 311 tadi gitu loh. Apa yang dituduhkan itu mengandung kepalsuan, palsu atau tidak. Percemaran gitu. Jadi 310 311 suatu rangkaian yang tidak dipisahkan. Nah, itu yang menariknya gitu. Jadi ini bukan tuduhan tentang pemalsuan, tapi pencemaran nama baik akibat suatu tuduhan. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kalau kita konsisten dengan 311 fitnah terhadap tindakan kepalsuan, ya mau tidak mau nanti hakim harus memfasilitasi. Nah, seperti ini, mana yang benar gitu loh. Jadi fitnahnya itu, oh ternyata tidak fitnah, oh ternyata fitnah, itu nanti di persidangan dalam pembuktian yang berlakukan. Lah, kalau tentang IT, oh itu saya kira sebagai alat aja. Karena sebagai alat menggunakan semua orang tahu, makanya hukumannya lebih besar menjadi 7 tahun. Tapi jadi kalau 311 karena sebagai bentuk kepalsuan tadi, ancamannya cukup berat, 4 tahun. Jadi intinya pada saat memperlihatkan ijazah itu gimana, Prof? Sebaiknya harus ditetapkan sebagai tersangka dahulu, baru kemudian nanti diperlihatkan, atau sebelum dulu? Ya, itu bagian dari suatu pembuktian. Nanti kan dalam suatu pembuktian ini equal kan gitu kan, kejaksaan, kepolisian mendalilkan suatu bukti-bukti secara subjektif mewakili negara tapi objektif terhadap hukumnya. Lah kemudian nanti penasihat hukum Pak Suryo, Roy Suryo akan mencari, loh yang dituduhkan yang palsu yang mana, buktinya mana, pengen lihat dulu kan gitu loh Pak. Ini kan di sini kan seperti itu kalau kita melihat suatu persidangan yang terkait 311. Lah di saat itulah, ruang itulah nanti ada suatu perdebatan tentang ijazah tadi. Oke, jadi Mas Roy, kalau misalnya sekarang nih Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini kan belum dipertunjukkan ya untuk ijazah Pak Jokowi ya? Belum, dan nggak ada. Dan satu lagi, terima kasih Prof. Jadi konsennya kan 310 311. Oke lah, kita hormati itu 310. Tapi yang jahat, kalau kata si Cinta kepada Rangga di hadapannya itu jahatnya, itu dimasukkan pasal-pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, yang karena kebetulan saya yang ikut membuat itu, tahu persis pasal itu adalah kalau ada seseorang membuat sesuatu dokumen yang palsu menjadi asli, atau membuat sesuatu dokumen yang asli menjadi palsu. Jadi artinya Anda tidak diterima sebagai tersangka dengan pasal itu? Tidak ada, karena pasal itu jahatnya apa? Itu hukumannya, ancaman hukumannya tinggi, 8 tahun dan 12 tahun. Itu pasal seludupan yang akan digunakan untuk kemudian menahan kami. Ya, jadi sekali lagi, ini jahat banget ya. Di era yang lalu, era Jokowi saja, itu sudah ada 2 anak bangsa kemudian dikriminalisasi. Sekarang akan ada 8 yang dikriminalisasi di era Pak Prabowo. Jadi apa kata dunia internasional? Jadi Anda anggap ini adalah kriminalisasi? Kriminalisasi karena ada penyelundupan 2 pasal ITE. Ya biasa begitu. Kalau sudah katakanlah ya, dengan pertimbangan-pertimbangan oleh penyidik bahwasannya ini masuk ke pasal ini, itu kan dengan penelitian yang sangat mendalam, dengan juga masukan dari para saksi-saksi ahli untuk itu. Banyak loh saksi ahli yang masuk di situ. Kalau kita lihat ada berapa? Ada 130 semua. Kan? Artinya yang di situ sudah
tetap apa yang dimasukkan pasal-pasal itu sudah mulai proses gitu loh. Ya kalau mereka mengatakan wah ini penselundupan dan ini ya itu kan bisa diuji nanti di pengadilan untuk masalah itu. Yang penting sekarang itu ya siap-siap aja lah Mas Roy makan yang enak ya gitu ya. Ya terus juga jangan lupa bawa koper lah nanti pas pada pemeriksaan sebagai tersangka. Oke, Bang Andi sebenarnya menurut Bang Andi sendiri bagian bagian yang mana sih yang kemudian akhirnya ini menjadi bukti kuat bahwa Mas Roy ini kemudian ya layak ditetapkan sebagai tersangka. Ini bagian yang mana? Karena kan Mas Roy sendiri bilang ijazah ini diambil dari media sosial politik PSI. Data-datanya juga diambil dari KPU pusat dan daerah. Bagian yang mananya? Ya kalau kita lihat ya dari mensreanya pertama, Mas Roy ini bukan 2025 loh. 2020 24 Wah, itu enggak itu. 2020 tuh dia sudah melakukan. Ini palsu. Ini palsu. Itu ada pengkhianat itu palsu kali itu. Jadi saya udah bisa paham untuk itu. Kalau dikatakan apa saja yang dikatakan ditentukan untuk itu ya itu kan nanti proses itu nggak bisa dibuktikan itu bohong ya kan ya. Tapi menurut kalau Anda saya kan nggak ya menurut... kalau saya sih pasti ya itu undang-undang ITE-nya itu sangat kuat. Nah itu yang salah ya. Undang-undang ITE-nya tadi kan Pak Prof ini juga mengatakan pasal 310 itu. Nah, itu juga salah satu penguatan. 310 13 oke. Jadi yang intinya adalah ya itu saya tadi saya bilang ya udah tarung aja tuh nanti di pengadilan. Tarung tapi tidak boleh ya kan? Dikriminalisasi kalau pakai. Nah, ini kan selalu mengatakan begitu ada setiap yang sudah di status tersangka kriminalisasi, ada kriminalisasi. Selalu selalu dikatakan seperti tapi tidak itu. Dikriminalisasi. Gini, seorang yang negarawan itu contohnya Yusuf Kalla. Yusuf Kalla jelas-jelas dihina sehina-hinanya oleh orang namanya Silvester waktu itu. Itu jelas ada rekamannya. Nah, ini tapi Pak Yusuf Kalla hanya menggunakan pasal 310 saja. Dan orangnya sudah terpidana. Ini udah luar dari konteks. Ini jelas itu udah inkrah. Itu luar dari konteks. Itu enggak konteks, itu contoh luar dari konteks ya. Dan pengecut jadi yang kita fokusnya ini negarawan ini sudah tersangka Mas Roy. Dan kapan akan ditahan? Nah, jadi begini, tersangka nanti kan ada lagi surat untuk diperiksa sebagai tersangka. Disitulah penyidik bisa menentukan apakah pasal mana yang mau dipakai dan pasal berlapis apa yang dipakai gitu kan. Saya yakin ya. Mungkin ini keyakinan saya. Keyakinannya apa? Ya itu jangan lupa bawa koper nanti jadi nggak. Jadi menurut Anda adalah nanti bisa Pak Andi Aswan masuk koper mana? Bentar, gimana ini? Roy Suryo dan kawan-kawan jadi tersangka kena pasal 310. Agak rancu nih. Karena Bapak Jokowi ini kan mantan presiden, pernah menjabat sebagai presiden. Dengan proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Yang saya tahu juga nih, tidak ada aturannya di dalam hukum pidana. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa, subjek hukum individual. Jadi wajar kalau warga negara secara kolektif bertanya kepada kepala negara, di mana pidananya? Karena dia dipilih oleh warga negara cuma bertanya, dan kedaulatan rakyat itu ada pada rakyat, ada pada saya. Dan kalau misalkan ditanya sebagai pemimpin kedaulatan itu, Anda harus jawab sebagai kepala negara, jangan dijawab sebagai rakyat. Anda sebagai kepala negara yang dipilih. Dan ingat, kata Bung Rocky Gerung, ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya bener apa enggak. Maka di aja di mana itu? Di Kebaya atau yang di Solo? Dia di kalau polisi dia kan bukan pengadilan gitu. Tapi kalau saya mau menganjurkan sebaiknya diakhiri aja ini. Ada konsekuensi moral juga, moral hazardnya apa? Bahwa Gibran ini memang bagian daripada konspirasi elit untuk menjadikan dia wakil presiden. Artinya bapaknya kena lagi nih si Jokowi secara moral gitu. Orang ini anak jelas ada dua pelanggaran. Pertama, belum cukup umur. Iya, umurnya baru 37. Pada persyaratan Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017, umur 40 tahun. Itu persyaratan pertama. Yang kedua, Undang-Undang Pemilu juga mensyaratkan ijazah minimal SMA. Udah pada paling minimalis banget ya Mas ya. Bayangin aja. Kita hari ini mau daftar komisioner, Pak.
teman saya mau daftar komisioner kemarin BPJS, itu mesti S3. Komisioner Badan Layanan Umum, ya kan? Ini wakil presiden. Ini masa wakil presiden minimal SMA. Iya kan, minimal SMA di undang-undang pemilu kita. Ini kan aneh, menurut saya udah paling minimalis. Kalau paling minimalis aja Gibran nggak bisa punya itu ijazah, ya memang udah hancur negara. Dia mau bilang Gibran tidak punya ijazahnya itu. Nanti kena ITE loh. Bukan Gibran punya ijazah SMA. Ini kan Roy Suryo, ya kan? Kita barusan dapat dapat apa namanya podcast, bukan podcast, dapat berita udah viral di mana-mana. Dia udah ke Australia, dia ke Singapura, gitu-gitu loh ya kan? Dia udah meneliti tuh yang di Sydney, UTS itu, dia mengatakan bahwa Gibran nggak lulus itu kursus. Itu nggak bisa disetarakan dengan SMA gitu loh. Kursus aja dia nggak lulus gitu. Katakan dia lulus 6 bulan itu kan nggak lulus. Gitu pula di Singapura. Dia juga ternyata terbukti dia pernah sekolah di Singapura. Nah, ini kan bagaikan roller coaster nih yang begitu cepat bergulir kasus ijazah Gibran ini. Nah, ini menurut hemat saya, jangan-jangan memang kasus ini akhirnya bergulir lagi nih ijazah palsu Jokowi yang tadinya kan kita udah lihat angin sepoi ini. Kelihatannya memang udahlah selesai di balik meja aja. Aktivis 98 yang juga pegiat demokrasi, Andrianto, menyoroti munculnya isu ijazah Gibran Raka Buming Raka yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Menurutnya, publik sebelumnya sudah menilai Gibran sebagai anak haram konstitusi, karena dinilai tidak memenuhi syarat usia pencalonan saat maju sebagai calon wakil presiden. Namun, setelah muncul tudingan dari Roy Suryo dan kelompoknya terkait dugaan Gibran tidak memiliki ijazah SMA, perdebatan publik semakin memanas. Publik bertanya-tanya, berarti Gibran ini double kuadrat kesalahannya. Sudah ditolong MK, ditambah lagi tidak memenuhi syarat dokumen pendidikan, ujar Andrianto dalam podcast The Daily Buzz di Okezone, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Andrianto menambahkan, pihak Roy Suryo bahkan disebut telah melakukan penelusuran hingga ke luar negeri, termasuk ke Singapura dan Australia, untuk mencari bukti terkait ijazah tersebut. Menurut Andrianto, ada dugaan bahwa kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi justru dimunculkan untuk mengalihkan perhatian dari isu ijazah Gibran.